Alhamdulillah wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur dan saya berada kepada Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beralih berbatang para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama dan istri umat muslim di akhir zaman. Kita sanika masuk wonten bulan Desember. Bulan Desember ini biasanya memasuki bulan-bulan penting urusan akidah ya. Nah, tetangga-tetangga kita itu merayakan hari rayanya, dan terkadang kita sebagai umat muslim tergelincir dengan cara ikut merayakan atau minimal memberi tahniah atau ucapan selamat kepada tetangga-tetangga kita yang merayakan hari raya tersebut. Sedangkan ulama-ulama zaman dahulu nego sepakat nih, sudah ada ijma bahwa mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat hari raya kepada perayaannya agama lain, nego hukumnya haram secara mutlak. Adapun perselisihan itu muncul di ulama belakangan, dan ulama-ulama yang memperbolehkan seperti itu banyak dibantah oleh ulama-ulama yang masih berpegang teguh dengan penjelasan ulama-ulama terdahulu. Sehingga yang paling aman bagi kita, meskipun mungkin di ulama belakangan ada yang membolehkan, yang paling aman bagi kita adalah mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu, atau yang dikenal dengan salafus salih, ulama-ulama salaf. Sehingga orang itu terkadang bisa masuk Islam. Orang masuk Islam itu dengan ucapan, yaitu dengan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Orang pun juga bisa keluar dari Islam hanya karena ucapan. Orang masuk Islam dengan ucapan, orang pun bisa keluar dari Islam hanya karena ucapan. Maka mulut kita pun harus berhati-hati ketika berkata. Mengucapkan selamat kepada orang-orang yang merayakan hari raya agama mereka, agama bukan Islam, maka kita dilarang memberi tahniah kepada mereka. Karena esensinya ketika kita mengucapkan selamat itu kita juga mengamini apa yang mereka rayakan. Kalau Natal itu berarti mereka merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Berarti secara tidak langsung kita juga mengamini pernyataan mereka bahwa Allah itu punya anak. Dan ini adalah pernyataan kekufuran. Kita berarti telah mengingkari salah satu ayat dari surat yang paling kita hafalkan, yaitu surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan juga tidak punya bapak. Allah tidak diperanakkan. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Allah itu adalah polnya permintaan. Kalau kita meminta, itu kita meminta hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu bukan anak. Allah juga tidak punya anak. Ketika kita mengakui pernyataan selamat hari Natal, berarti secara tidak langsung kita pun juga mengamini pernyataan bahwa Allah itu telah mempunyai anak. Dan ini adalah pernyataan kekufuran. Alhamdulillah. Di bulan-bulan yang seperti ini kita harus baroah. Baroah ini artinya apa? Berlepas diri dari perayaan-perayaan tersebut. Kalau kita kayak ingkang Rien dulu bertugas sebagai aparat, itu berarti memang menjalankan tugasnya sebagai aparat. Ketika jenengan sudah tidak menjadi aparat lagi umpamanya, kalau kados Mas Fit,
sudah tidak menjadi aparat lagi, maka tidak perlu lagi menjadi pengaman di sana lagi. Menjadi pengaman di sana karena dulu mendapatkan tugas dari negara. Nah, kalau sekarang sudah tidak punya tugas dari negara, tidak perlu cari muka dengan cara mengamankan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena itu menjadi bentuk ta'awun. Nggih. Nggih. Dapat undangan untuk pertemuan perang. Padahal dia orang. Aku gimana? Mendatangin apa-apa? Undangan kan pas itu hari Sabtu. Di depan Natalan itu gimana? Padahal yang menyanyi nama Undangannya dalam rangka? Undangannya terah hari Natalan itu. Terah plus Natalan. Iya. Nanti campur nggih niku nggih. Baiknya pamit mawon. Baiknya pamit karena ada potensi ada perayaan Natal di situ. Dan ketika memang ada diberi judul ada perayaan terah plus perayaan sehingga dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Maka yang pas adalah jenengan menghindari acara tersebut. Mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Tapi ketika undangan itu isinya adalah sesuatu yang maksiat, maka menghindari maksiat itu lebih wajib lagi. Bahkan masalah mendatangi undangan itu sebagian ulama mengatakan levelnya bukan wajib tapi hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Sehingga bahkan ada ulama yang mau nikah dan ngrungokke sedikit penjelasan dari Ustaz Abdul Somad namanya salah. Ada dia datang diundang ke suatu undangan. Di undangan itu ternyata ada ada organ tunggal. Organ tunggalnya niku sing nyanyi wedok, kemudian roke mini. Buka didik jos lagune. Maka Ustadz ini datang hanya sampai ke pintu depan, begitu melihat ada maksiat di dalamnya, dia langsung balik kanan dari undangan tersebut. Baiknya ketika kita mendatangi satu undangan ternyata di dalamnya ada maksiat, mulai maksiatnya sampai ke level perayaan hari raya agama lain, maka kita tidak menghadiri acara tersebut. Oke. Nah, ini kalau kita lajengaken surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika itu aku Allah telah menyelamatkan pada kalian Bani Israel. Ini percakapan ini khitabnya masih kepada Bani Israel. Dan ingatlah ketika itu kami menyelamatkan kalian dari keluarganya Fir'aun. Mereka telah menimpakan jeleknya siksaan. Mereka telah menyembelih anak-anak laki kalian dan membiarkan hidup pada anak-anak perempuan kalian. Dan demikian itu adalah ujian yang besar dari Tuhan kalian. Ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang beberapa nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Uzkuru ya Bani Israel ni'mati alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian dengan nikmat-nikmatku yang telah kuberikan pada kalian. Allah menyebutkan
najjaynakum min ali fir'aun, kalian telah kuselamatkan dari penjajahannya Fir'aun, penjajahan Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, Fir'aun dan pengikutnya telah memberikan siksaan yang berat kepada kalian, dijajah bertahun-tahun oleh Fir'aun. Di antaranya adalah yudzabbihuna abna'akum, Fir'aun membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Di beberapa riwayat dikatakan ada 12.000 bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sedangkan bayi yang perempuan itu tidak dibunuh. Wa yastahyuna nisaakum. Ini peristiwa pembantaian ini diawali dari mimpi. Peristiwa pembantaian ini diawali dari mimpi. Bani Israel Fir'aun pernah bermimpi. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wa dzalika anna fir'aun la'anahu Allah kana qad ra'a ru'ya halathu. Fir'aun la'anahu Allah, semoga dilaknati oleh Allah, dia pernah melihat mimpi yang sangat mengganggunya. Fir'aun itu pernah mimpi yang mimpi itu sangat mengganggu pemikirannya Fir'aun, gelisah. Mimpi kemudian dia gelisah. Orang dulu ini kan setiap mimpi ini mesti dipikir gitu. Wah, iki janjane dadi firasat nopo. Iki janjane kok mau bengi iki ngimpi iki mengko ngopo. Sesuk arep nemoni apa ya. Makanya enten istilah umpamane mau bare angsal rezeki. Wah, mau bengi iki ngimpi apa ya? Kok iso oleh rezeki akeh. Utawa kena musibah. Terus kata-katane, waduh, kok lara tenan iki mau bengi iki ngimpi apa aku kok ya malah kena cilaka iki. Biasanya dikait-kaitkan. Nah, begitu juga Fir'aun. Mereka mimpi, ra'a naran akhrajat min baitil maqdis. Dia melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis, temudi Baitul Maqdis dan Palestina. Fadakhalat buyutal kibti bi biladi Misra illa buyuta Bani Israil. Yang mana api itu masuk ke rumah-rumahnya orang Kibti. Kibti niki sukunya Fir'aun. Sukunya Fir'aun. Bangsanya Fir'aun itu suku aslinya adalah suku Kibti. Api ini masuk ke rumah-rumahnya suku Kibti. Semua rumahnya Kibti ini dimasuki oleh api yang keluar dari Baitul Maqdis. Illa buyuta Bani Israil, kecuali rumahnya Bani Israil itu selamat. Omahe Kibti niku sedaya dileboni kalih geni niku. Maka mimpinya Fir'aun ini ditanyakan kepada dukunnya. Dukun. Biasanya enten sing diyakini aneng wong sepuh sing duwe kemampuan tafsir mimpi. Terkadang kita pun juga ada yang berlebih-lebihan dalam urusan mimpi. Kalau kita mimpi niku mboten perlu dipikir terlalu nemen nggih. Mboten perlu dipikir nemen-nemen banget. Wah, mau ki aku ngimpi ngene iki janjane ku ana pertanda apa iki. Mboten perlu dipikir banget. Mimpi meskipun itu mimpi yang buruk sekalipun, ketika niku tidak jenengan ceritakan kepada siapapun, maka itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Resepe niku, pokoknya nek jenengan ngimpi elek niku mboten perlu dicerita-ceritake. Niku pun mboten bahaya sama sekali. Sing bahaya adalah jenengan mimpi jelek, kemudian mimpi jelek niku jenengan ceritake, dilalah sing nafsirke niku nggih ngawur. Sing nafsirke ngawur terus meden-medeni sing ngimpi. Wah niki dadi pikiran tenan niki. Dadi pikiran tenan, saged stres niku. Maka
mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Haram untuk diceritakan mimpi buruk niku. Mimpi baik boleh diceritakan. Illa man ahabba. Mimpi baik boleh diceritakan hanya kepada orang yang kita senangi saja. Jadi nek cerita mimpi sing apik niku tenggene sing kira-kira bola mawon. Sing kira-kira kanca akrab mawon. Nek tenggene kanca sing rada selek niku mending mboten sah diceritani mimpi kita. Meskipun mimpi kita niku isinya baik. Karena itu bisa menjadi potensi hasad atau dengki dari orang yang kita ceritai. Ketika orang yang kita ceritain niku rada selek kali hake. Niku mending mboten sah diceritani. Niku enten hadise ten Sahih Muslim. Nggih kula share ten ngene grup ya. Tentang petunjuk-petunjuk bagaimana seorang muslim terhadap mimpi niku. Terus napa? Jadi mimpi diatur di dalam Islam. Mimpi niku diatur dalam Islam. Menyikapinya bagaimana terhadap mimpi niku kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tenggene kitab-kitab besar niku ada namanya Kitabur Ru'ya. Catatan tentang mimpi. Catatan tentang mimpi. Bahkan kejadian para nabi itu juga, kejadian kisah-kisah nabi itu juga ada selipan tentang mimpi. Bagaimana Nabi Yusuf bermimpi dihormati oleh beberapa bintang. Niku terus diceritakan ngene, sinten? Bapakne Nabi Yusuf. Ada Kitabur Ru'ya di dalam hadis-hadis besar itu. Dalam Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah itu banyak tentang catatan tentang mimpi. Nah, mimpinya Fir'aun ini diceritakan kepada dukunnya. Kemudian diartikan bahwa nanti akan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan mengalahkan kekuasaannya sinten? Fir'aun. Nah, berawal dari ceritanya dukun tadi, dari menafsirkan mimpinya tersebut, akhirnya Fir'aun khawatir, kemudian dilakukanlah pembantaian bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel sampai 12.000 bayi itu dibantai. Awalnya setiap ada bayi lahir laki-laki, setiap ada ibu-ibu hamil, ada ibu-ibu yang hamil dari kalangan Bani Israel, itu ditunggu oleh satu pasukan, satu tentara. Ketika lahir ternyata laki-laki, sembelih pateni. Ketika terlahir perempuan, dibiarkan. Dan itu pernah sepanjang tahun seperti itu. Akhirnya beberapa tokoh dari Kibti itu lapor kepada Fir'aun. Niki Bani Israel sing dadi jajahane sinten? Fir'aun. Niki suwe-suwe nek ngene iki terus entek niki sing lanang. Padahal kita butuh buruh, kita butuh pekerja, kita butuh budak dari kalangan Bani Israel. Kalau ini diteruskan, nanti kita tidak punya pekerja dari kalangan Bani Israel. Akhirnya ada kebijakan baru, yaitu pembunuhan atau pembantaian Bani Israel, bayi-bayi laki-laki Bani Israel itu diselang-seling. Tahun ini ada apa? Ketika ada yang lahir dibunuh. Tahun besok badan. Tahun ini lahir, tahun besoknya tidak. Maka kita kenal ada Nabi Musa dan Nabi kakaknya yang namanya Nabi Harun. Nah, Nabi Musa ini terlahir di tahun adanya pembantaian bayi-bayi laki-laki. Sedangkan Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, itu terlahir di tahun di mana tidak ada pembantaian itu. Sehingga waktu Nabi Harun mboten enten intrik sing kados dene Nabi Musa. Nabi Musa kan banyak intriknya gitu. Nabi Musa terlahir dilalah kok ciri-ciri kehamilan niku mboten kaya ciri-ciri
lanang, bayi lanang, tapi kayak ciri-ciri bayi wedok. Kemudian ketika dilahirkan, Nabi Musa dibuang di dalam peti, dialirkan di sungai Nil. Sedangkan Nabi Harun tidak ada kisah-kisah seperti itu, karena Nabi Harun terlahir di masa-masa aman. Oke. Ini sekelumit tentang kisah pembantaiannya. Berawal dari mimpi, terjadilah pembantaian bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Orang-orang Mesir, dari penguasa Mesir yaitu keluarganya Fir'aun dan pengikutnya, mereka menjajah Bani Israel. Mereka juga membunuh, membantai bayi-bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sedangkan bayi perempuan itu dibiarkan saja. Nah, ini kita masuk ujian yang berat dari kalangan Bani Israel. Sedangkan Fir'aun sendiri itu sebenarnya bukan nama. Fir'aun itu janjiannya gelar apa nama tuh? Fir'aun itu ada gelar. Gelar. Setiap kerajaan itu pasti memberi gelar pada rajanya. Seperti Romawi. Romawi itu punya raja, gelarnya Kaisar. Dalam bahasa Arabnya Kaisar. Romawi itu punya raja yang gelarnya adalah Kaisar. Persia itu juga punya raja yang bergelar Kisra. Kemudian Habasyah itu punya raja yang gelarnya adalah An-Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu sebenarnya gelar, bukan namanya. Seperti ternyata dewe dan keraton napa? Ayo Jakarta ini keratonnya napa Pak jenenge? Boten jeneng kerajaane napa? Mataram. Rajane Sultan. Masing-masing punya julukannya. Begitu juga negara Mesir. Mesir itu punya raja yang gelarnya adalah Fir'aun. Fir'aun bukan nama, tapi itu adalah gelar. Kalau di sejarah niku napa jenenge? Ramses ya. Ramses. Fir'aun ini Ramses yang ke ini. Kalau nggak salah Ramses yang kedua. Di tafsir Ibnu Katsir, Fir'aun ini namanya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab ibni Rayyan. Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Atau ada juga yang mengatakan namanya adalah Mus'ab ibnu Rayyan. Walid bin Mus'ab bin Rayyan atau Mus'ab ibnu Rayyan. Ini nama aslinya Fir'aun. Memang punya kekejaman yang luar biasa Fir'aun itu terhadap Bani Israel. Bahkan Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini kan saking luar biasa bejat ini. Bejat kepada sesama manusia, juga bejat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking bejatnya Fir'aun. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan demikian itu adalah ujian dari Tuhan kalian, ujian yang besar dari Tuhan kalian. Ini ada dua makna. Yang pertama adalah wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Allah menyelamatkan kalian dari siksaannya Fir'aun. Itu adalah ujian yang besar untuk kalian.
Tapi balaun di sini maksudnya adalah nikmatun azim, nikmat yang besar. Nikmat itu terkadang di dalam Al-Qur'an dikatakan dengan kata al-bala. Sedangkan kita orang Indonesia niku ngatakan bala niku musibah. Padahal ini dua hal yang berbeda. Enten istilah tolak bala. Padahal bala itu bisa artinya nikmat. Kan nek jenengan ternyata bala sing dimaksud niku nikmat, nolak nikmat. Bala itu bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Makanya di dalam Al-Qur'an surat apa nih? Di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah katakan wa balau wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku uji kalian bil syarri wal khairi, dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Ujian itu bisa ujian sing penak, enten ujian sing mboten penak. Kados jenengan nek sekolah niku kan. Soal niku enten sing soalé gampang banget. Gamping banget. Enten sing soalé niku angel. Saking angele mboten saged nggarap. Saking le mboten saged nggarap terus ditulisi jarene. Belum tahu diajarke. Padahal jajane wis diajarke, mung ra gatekke. Pas izin mungkin. Pas lagi ten WC. Kemudian di ayat yang lain Allah juga mengatakan wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Niku ten surat Al-A'raf 168. Dan aku menguji mereka dengan kebaikan dan kejelekan. Dua ayat ini membuktikan bahwa yang namanya al-bala itu bisa berarti nikmat, bisa berarti musibah. Dan banyak orang yang tidak lulus ujian karena nikmat. Banyak orang yang tidak lulus ujian karena nikmat. Kata Ibnu Qayyim, wa kullu ni'matin la tuqarribuhu 'indallah fahuwa baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan seseorang pada Allah, maka sejatinya itu adalah musibah. Dede tokeh. Tapi tambah dite okeh niku tambah pelit. Dite tambah okeh niku tambah util. Tambah pelit, tambah bakhil. Maka kekayaannya itu sejatinya bukan nikmat, tapi itu adalah musibah. Pas rada lara niku gelem ten masjid. Rada lara gelem ten masjid. Begitu waras bebas, bablas. Dan niku janjane le sehat niku bukan nikmat, tapi sehatnya itu adalah bentuk musibah. Gayane pas corona mboten ten masjid gara-gara enten PPKM. Wah. Gitu. Mboten ten masjid gara-gara enten PPKM. Begitu PPKM dihapus, nggih tetep mboten ten masjid. Berarti terlepas dari PPKM itu bukan nikmat, tapi itu adalah musibah. Banyak dari kita yang justru tidak lulus ujian berupa kenikmatan. Nek ujian sing boten penak malah bisa jadi lulus, tapi ujian sing penak niku malah kelendran, lengah. Na'udzubillah min dzalik. Ini pengertian yang pertama. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Allah menyelamatkan kalian itu adalah nikmat yang besar. Allah menyelamatkan kalian Bani Israel dari cengkramannya sinten? Firaun. Itu adalah nikmat yang besar. Kapan Bani Israel diselamatkan dari Firaun? Yaitu ketika Nabi Musa berhasil mengalahkan Firaun. Padahal Nabi Musa jumlahnya hanya sedikit bersama Bani Israel,
sedangkan Fir'aun dan pasukannya jumlahnya sangat besar. Jumlahnya sangat besar itu belum tentu mengalahkan yang jumlahnya sedikit. Ada kalimat dari pasukannya sinten? Talut ketika mengalahkan Jalut. Mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Sering sekali ada kelompok-kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Nah, kita umpamanya kita sudah menjadi kelompok besar. Di Indonesia kan kelompok mayoritasnya kelompok Islam. Tapi bisa jadi kita yang kelompok Islam ini akan dikalahkan oleh kelompok-kelompok yang non-Islam yang sebenarnya masih minoritas. Itu karena kita tidak solid. Wong Islam niku mboten solid, nah kita akan mudah untuk dikalahkan oleh non-Muslim. Gerakan-gerakan kristenisasi ini deh marak gitu. Gerakan kristenisasi marak, baik dari jalur pendidikan. Ada kristenisasi dari jalur pendidikan gitu. Pokoknya gue tak dadekke guru, dadi PNS ning nggon aku. Engko sing penting syaratnya melu ning gereja. Ada yang dari jalur ekonomi. Ada yang dari jalur ekonomi. Kowe nek mlebu ning gereja engko tak jamin uripe. Jamin uripe. Wis pokoke sembako lancar. Duit lancar. Ada yang kristenisasi juga lewat jalur konco akrab, konco raket. Banyak sekali. Maka kita harus hati-hati dengan upaya-upaya pemurtatan yang seperti itu. Pengertian yang kedua, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim, seperti tekstual ayatnya. Demikian itu Allah menjadikan Fir'aun sebagai penjajahnya Bani Israel. Fir'aun membunuh, membantai bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Itu adalah ujian yang besar bagi kalian. Ujian yang besar bagi kalian. Kita sedaya niku mesti angsal yang namanya ujian gitu. La yabqa fil ardi illa bala'un. Tidak ada yang kekal di dunia niku kecuali ujian. Wong niku nek urip mesti duwe masalah gitu. Wong niku nek urip mesti duwe masalah. Wong nek pun mboten duwe masalah niku berarti nggih pun mboten wong niku. Nanti pun mati. Wong niku nek tesih dadi wong, tesih urip niku mesti duwe masalah. Mung bentene enten sing masalahe gedhe, enten sing masalahe cilik, enten sing masalah gede niku napa? Dia meyakini wa Rabbun Akbar, dia punya Tuhan yang maha besar, sehingga masalah itu menjadi mengecil. Ada orang yang punya masalah kecil tapi mboten eling kalih Gusti Allah, terus masalahnya jadi gede. Masalahnya janjane meng cilik tapi dipikir terus, akhirnya masalahnya malah jadi gede. Masalah yang kecil ataupun yang besar niku efeknya niku tergantung bagaimana sikap kita. Kalau masalah itu kita anggap sebagai masalah yang kecil saja karena kita punya Allah yang maha besar, maka masalah itu akan menjadi ringan. Dan salah satu solusi setiap kita punya masalah adalah kita bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa ya ja'allahu min kulli farajin makhraja. Orang yang bertakwa niku akan diberi jalan keluar dari setiap masalah yang dia miliki. Yang sing bertakwa niku mesti enten jalan keluar. Wong urip niku mesti enten masalah. Orang umpamanya dari non muslim kemudian hijrah menjadi seorang muslim, dia jadi mu'alaf. Ketika dia jadi mu'alaf pasti akan banyak masalah. Kita yang dulu mungkin tidak begitu tertib ke masjid, terus kita berusaha untuk tertib ke masjid, mesti enten masalah. Minimal suara, minimal niku suara.
Tapi tergantung kita dengan suara-suara seperti itu wantek napa mboten. Nek kalih suara-suara ngoten niku mboten wantek nggih pun. Enten suara sithik mutung, enten suara sithik mutung. Nah, suara-suara sing mboten penak ngoten niku memang terkadang harus kita abaikan. Harus kita abaikan. Umpama mboten enten nggih, alhamdulillah. Tapi pasti kalaupun itu tidak ada akan ada ujian dari sisi yang lain. Ajeng nyambut gawe umpamane. Begitu ngaji ngerti, wah gawean ngene iki janjane ra oleh. Wah, gara-gara ngaji dadi ra oleh. Wah, sesuk rasa ngaji we. Niku berarti ujiannya saking dirinya sendiri. Wah, gara-gara ngaji ngene ra oleh, apa-apa ra oleh. Akhirnya mutung wis sesuk meneh rasa ngaji. Nah, niku berarti ujiannya dari diri sendiri. Nah, ketika kita mendapatkan ujian apapun itu, maka kita kembalikan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah niku pasti memberi jalan keluar. Insyaallah mangkaten yang saged kula sampaikan, kata kesalahan kata Quran kula nyuwun pangapunten. Insyaallah benjing materinipun masalah wajib salat bab tasmi' kalian tahmid ketika i'tidal. Jazakumullah khairan, kata kesalahan kata Quran kula nyuwun pangapunten. Kita tutup kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.